menyampaikan lagu penghiburan. Pertama, PKB Jemaat Sion dengan judul Datanglah Padanya. Dan lagu penghiburan yang kedua, paduan suara Jemaat Sion dengan judul Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Secara berturut-turut disilakan. Sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban.
beri waktu. Lagu penghiburan berikutnya dari paduan suara Jemaat Sion Bangkale dengan judul Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Silakan Jemaat Sion. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tepis tiada lelah pandang, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puja dambaan sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga, sorga terang. Mari kita mempersiapkan
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang empunya ruang dan waktu, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan dalam duka cita kami atas meninggalnya orang yang kami kasihi. Biarlah firman-Mu boleh berkata-kata dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami terus berseru-seru hanya kepadamu saja. Memberi kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami roh hikmat yang baik, sehingga firman-Mu terus boleh terpatri dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Apakah keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat melakukan dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Haleluya. Indah pada waktunya. Mungkin hal ini sudah biasa kita mendengarkannya. Indah pada waktunya. Apakah masa yang indah dari seluruh rentetan pekerjaan hidup
kita. Apakah kita harus menunggu atau mempertaruhkan jerih dan juang kita untuk mendapatkannya? Bagaimana dengan masa sekarang? Bagaimana kita memandang waktu setiap hari dalam hidup kita? Apakah itu indah atau selalu mendung dalam tanda kutip bagi kita? Karena kita lebih suka menggunakan ukuran-ukuran kita. Alkitab mengatakan, masa yang indah itu bukan terletak di depan kita, akan tetapi di setiap waktu, sepanjang kita mampu melihatnya indah dalam ukuran Tuhan. Sidang perkabungan, saya mengutip sebuah cerita untuk kita renungkan. Ada seorang anak laki-laki yang berambisi untuk menjadi prajurit angkatan darat. Anak itu pandai dan memiliki ciri-ciri lebih dan cukup untuk dapat membawakan kemanapun ia mau. Ia bersyukur kepada Tuhan karena ia adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Ia berdoa, satu hari kelak impiannya itu boleh menjadi sebuah kenyataan. Sayang sekali, ketika saatnya tiba baginya untuk bergabung dengan angkatan darat, ia ditolak hanya karena ia memiliki kaki yang ceper. Katanya, kalau kaki kita ceper, kita tidak kuat lari, katanya. Dan itu yang membuat dia tidak lolos. Setelah berulang kali berusaha dan gagal, ia dengan kecewa melepaskan hasratnya. Ia malah mempersalahkan Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doanya. Ia merasa seperti seorang diri. Dan dengan perasaan yang kesal timbul gejolak amarahnya yang belum pernah dialami sebelumnya. Amarahnya itu ia alamatkan kepada Tuhan. Ia tahu Tuhan ada, namun tidak mempercayainya lagi sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai penguasa yang lalim. Ia memutuskan untuk tidak lagi berdoa kepada Tuhan dan melangkahkan kakinya, dan tidak lagi mau melangkahkan kakinya ke gereja. Ketika orang-orang seperti biasanya berbicara tentang, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Tetapi ia malah mengejek dan membantah dengan bukti pengalaman hidupnya, sehingga membuat orang-orang menjadi ragu juga akan Tuhan, karena dia juga adalah salah seorang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia kemudian memutuskan untuk masuk perguruan tinggi dan menjadi dokter. Dan begitulah ia menjadi dokter, dan beberapa tahun kemudian menjadi ahli bedah yang handal. Ia menjadi pelopor di dalam pembedaan yang beresiko tinggi, di mana pasien tidak memiliki kemungkinan untuk hidup lagi apabila tidak ditangani oleh ahli bedah muda itu. Sekarang semua pasien yang memiliki kesempatan untuk hidup lebih panjang. Ia menyelamatkan banyak jiwa, anak-anak maupun orang dewasa. Para orang tua sekarang dapat hidup tenang dan bahagia karena putra-putrinya, karena kehadiran si ahli bedah itu. Anak-anak mereka dapat berusia panjang. Menjelang usia senja,
Ia melatih para ahli bedah lainnya yang bercita-cita tinggi dengan teknik bedah yang juga sungguh sangat canggih. Akhirnya ia meninggal dan pergi menjumpai Tuhannya. Dengan penuh kebencian pria itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa doaku tidak pernah dijawab? Tuhan berkata, anakku, pandanglah ke langit dan lihatlah impianmu. Itu telah menjadi kenyataan. Ternyata ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang anak lelaki yang berdoa menjadi seorang prajurit. Ia melihat dirinya masuk angkatan darat dan menjadi prajurit. Ia menjadi sombong dan ambisius dengan pandangan mata yang seakan-akan berkata bahwa suatu hari nanti ia akan memimpin sebuah pasukan. Ia kemudian ditugaskan pertama ke medan perang. Di tengah peperangan yang mengerikan itu, sebuah bom jatuh dan menghabiskan banyak nyawa, termasuk dirinya. Ia dimasukkan ke dalam peti kayu untuk dikirimkan kembali kepada keluarganya. Semua ambisiusnya kini hancur berkeping-keping saat orang tuanya menangis dan terus menangis. Lalu Tuhan berkata lagi, sekarang lihatlah bagaimana rencanaku telah terpenuhi sekalipun engkau tidak setuju. Ia lalu memandang ke langit. Di sana ia memperhatikan kehidupannya hari demi hari. Dan berapa banyak jiwa yang telah diselamatkannya. Ia melihat ada senyum di wajah pasiennya dan di wajah anggota keluarganya. Dan kehidupan yang diberikan kepada mereka dengan menjadi seorang ahli bedah. Ia juga melihat seorang pasien muda yang memiliki impian menjadi seorang prajurit yang sedang terbaring sakit. Ia melihat bagaimana ia telah menyelamatkan nyawa anak muda itu melalui pembedahan yang ia lakukannya. Anak muda itu telah dewasa menjadi seorang prajurit yang gagah. Setelah ahli bedah itu pernah menyelamatkan nyawanya. Sampai di situ saudara-saudara, ia pun sadar dan menangis di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan paling mengetahui apa yang ia perlukan untuk dirinya. Dan karena itu Tuhan menjawab doanya dengan tidak mesti mengabulkan apa yang ia minta. Ia baru mengerti bagaimana Tuhan sendiri telah memakainya sebagai alatnya untuk menyelamatkan banyak jiwa, termasuk memberikan masa depan kepada anak lelaki yang ingin menjadi prajurit. Seorang penulis bijak pernah berkata, ketika kita minta kepada Tuhan setangkai bunga segar, ia beri kita kaktus. Ketika pun meminta Tuhan binatang mungil dan cantik, ia beri kita ulat berbulu. Kita merasa sedih, kita merasa kecewa, bahkan mungkin protes. Dan berpikir, betapa tidak adilnya Tuhan. Namun saudara-saudara, kemudian kaktus yang berbunga sangat indah. Ulat pun berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah zaman Tuhan.
akan indah pada waktunya. Tuhan mungkin tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Ia akan memberi apa yang kita perlukan. Dia lebih mengenal kita. Kadang kita sedih, putus asa karena kedukaan yang kita hadapi. Tetapi jauh di atas segalanya, Tuhan sedang merajut yang terbaik dan terindah untuk kehidupan kita. Kesia, satu hari sebelum meninggal papanya, saya mendengar dari orang-orang yang berbicara. Kesia bilang, Kesia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pak, jangan dulu pergi. Lihat Kesia wisuda. Karena tidak lama lagi Kesia wisuda untuk menyelesaikan kuliah. Apa yang terjadi? Esoknya almarhum meninggal. Hari itu kritis-kritisnya. Menurut pemikiran manusia, rasa-rasanya tidak mungkin hidup lagi. Tante Bin, mereka orang-orang perawat semuanya memanggil kita para pendeta untuk mendoakan dan menyerahkan Pak Kris. Tetapi hari itu adalah hari ulang tahun Bunga. Bunga sungguh sangat bersedih. Kami lihat itu semuanya. Apakah Tuhan akan memanggil hari itu yang menjadi kado yang terbesar untuk Bunga di hari ulang tahunnya? Saya pernah mengalami hal itu. Sahabat saya, anak dari almarhum Pak Rere, kami bergumul bersama-sama dengan sakit yang dia alami. Dan pada tanggal ia meninggal sekitar jam 2 malam. Itu adalah hari ulang tahun saya. Dan setiap kali hari ulang tahun saya selalu berkecamuk hati saya. Mungkin saya bisa menghadapinya. Tapi Bunga, apakah Bunga setiap kali merayakan hari ulang tahunnya? Ia mengatakan pada saat itu Bapak saya kritis dan mati. Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah bagi keluarga ini, secara khusus anak terkasih Bunga dan juga Kesia. Semua keluarga mau mengatakan, dan semua orang-orang yang ada di rumah sakit, bahwa mungkin tengah malam, mungkin ada saudaranya yang ditunggu. Coba semuanya berbicara dulu. Telepon saudara-saudaranya dan keluarga besar kemenakan, dan kami saksikan semua itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mau mengatakan nanti indah pada waktunya, di mana mereka semuanya sudah berklimaks untuk memikirkan papanya hari itu meninggal. Tapi Tuhan bilang tidak. Besok pagi sekitar jam 10. Tuhan begitu menyayangi keluarga ini. Tuhan begitu menyayangi Pak Kris yang pada waktu itu sudah bernafas dengan perut. Kami melihat begitu setengah matinya. Tapi itulah realitasnya. Jam 10, sekitar jam 10, dilepas oleh seorang pendeta. Lantas dia pergi. Ini yang mau dikatakan indah pada waktunya. Waktu siapa?
waktu kita, tapi waktu Tuhan. Saudara-saudara, penulis kitab Pengkhotbah, dia adalah seorang penulis yang bijak, yang berbicara banyak tentang arti sebuah kehidupan, makna hidup itu sendiri. Ia mengamati kehidupan di sekitarnya dan menarik kesimpulan yang masuk akal bahwa kehidupan di bawah matahari ialah kehidupan yang dilihat oleh manusia. Kehidupan sebagaimana yang dijalani oleh manusia tanpa Allah adalah sia-sia. Ibarat sebuah gambaran yang suram. Jumlahkanlah keuntungan dan kerugian kehidupan manusia, maka kita akan merasa lebih baik mati saja. Kehidupan ini memang tidak adil. Bekerja itu tidak ada gunanya. Kesenangan tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang dikatakan pada akhirnya tidak ada gunanya. Tidak memberikan kepuasan. Kehidupan yang baik dan pikiran yang bijaksana menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya kita menghadapi kematian. Tinggal sebuah nama. Pengkhotbah katakan, bersikaplah realistis. Jika kehidupan ini dengan segala sesuatunya dianggap tanpa Allah, maka lihatlah kenyataan hidup yang ada. Janganlah berdalih. Dan janganlah kita menguburkan kepala kita di dalam pasir seperti burung unta. Hadapi sebuah realitas. Inilah hakikat hidup yang sebenarnya. Namun ini bukan sekedar sinisme atau semacam pernyataan atau sifat yang mengejek atau menganggap rendah seperti dalam banyak tulisan-tulisan modern. Allah tidak pernah bermaksud agar manusia itu tidak mengikut sertakan Allah di dalam kehidupannya. Allah bertujuan agar manusia dapat menemukan kepuasan yang sesungguhnya, bukan di dalam kehidupan ini, melainkan di dalam Dia. Memang benar, orang bijak akan mati, sama seperti orang-orang bodoh. Tetapi hikmat masih akan tetap baik dan benar. Pengkhotbah 2 ayat 13. Dan Allah akan mengadili orang yang benar maupun orang yang jahat. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ayatnya yang ke-17. Tutur pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal hingga pada akhirnya nanti. Artinya, untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Allah sendiri telah membuatnya demikian. Manusia memahami waktu, tetapi ia sendiri tidak dapat mengerti seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah. Namun Allah sudah menaruh kekekalan dalam hati kita. Beberapa penafsir mengartikan kekekalan itu adalah sebagai suatu pencarian akan keabadian dalam hidup yang fana. Itulah sebabnya manusia mesti belajar untuk berdiri dengan gentar serta kagum di hadapan Allah. Lalu begitu saja. Allah yang memegang kendali.
atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan Allah juga mempunyai kuasa atas kehidupan setiap orang. Ia melihat ada begitu banyak pertentangan dan rahasia dalam hidup ini untuk mendapatkan jawaban. Itu adalah hal yang sulit. Karena itu ia mau menyimpulkan bahwa hal yang terbaik yang dapat dilakukan ialah berhenti mencari dan hanya menikmati hidup sebagai anugerah Allah saja. Percayalah, jawaban Tuhan tidak ada yang kedahuluan untuk didahului, dan tidak ada juga yang terlambat. Semua tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Sidang perkabungan, ibadah pemakaman bersama dengan keluarga di sini mengarahkan kepada kita semua kepada sabda Tuhan, bahwa Tuhan sendiri sebagai pemegang kendali atas hidup ini selalu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ingat itu, indah pada waktunya. Kita mungkin merasa tidak terbiasa kalau orang memikirkan waktu kematian. Tetapi sebenarnya tidak wajar juga kalau orang hidup dengan menolak kematian sampai tidak memikirkan hal-hal yang tidak mungkin untuk dielakkan. Bodoh yang akan menjalani kehidupan tanpa harus bersiap-siap menghadapi akhir yang sama-sama kita tahu bahwa kita semua akan mengalaminya. Oleh sebab itu, persiapkanlah kematian dalam sebuah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dari dulu, saat ini, dan sampai selamanya. Bukan mempersiapkan kematian bagaimana nanti pataneku, berapa terong bunga dan berapa yang harus kita potong. Persiapkan iman percayamu untuk dapat melakukan sehingga semua indah pada waktunya, pada saat kita masih berada di bawah matahari ini untuk menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan jika semua hal di dalam hidup ini dilalui dengan perasaan hati yang hanya penuh dengan kegembiraan, maka waktunya seakan-akan berlalu begitu cepat. Namun jika semua hal di dalam hidup ini dilalui dengan perasaan hati yang galau, sedih dan putus asa, maka berlalunya juga waktu seakan-akan terlalu lama. Inilah yang mesti kita renungkan di waktu kita berduka, bahwa terkadang atau lebih sering Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari perkabungan agar kita dapat menikmati hidup bersama Tuhan. Ubahlah pola pikir kita dengan pola pikir Allah, bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya bersama Tuhan. Percayalah, hari esok akan lebih indah dari hari kemarin dan hari ini jika kita selalu mengawalinya dengan doa dan senyuman. Khalil Gibran menuliskan, hal yang membuatmu tertawa suatu saat akan membuatmu menangis. Dan apa yang kini membuatmu menangis
adalah hal yang akan membuatmu tertawa. Kita mengaminkan dengan mendengarkan anak Keisha memuji nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Semoga anak istri dan segenap rumpun keluarga tetap kuat dan terhibur. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450
hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Keluarga besar dengan judul lagu Kau Rangkai Air Mata. Kemudian solo dari Bapak Joni Embong Bulan dengan judul Tuhan Selalu Menolong. Yang ketiga, paduan suara saudara-saudara dari almarhum bersama dengan ponaan dengan judul lagu Di Tengah Ombak. Dan yang terakhir, Seperti Rusa akan disampaikan oleh kekasih kita Papa Lambe. Secara berturut-turut disilakan. Jadi yang saya sebutkan tadi, silakan mempersiapkan diri supaya secara berturut-turut bisa menyampaikan lagu penghiburannya untuk
Tuhan selalu menolong akan disampaikan oleh kekasih kita Bapak Joni Bulan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seisimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seisimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikut dari saudara-saudara almarhum bersama dengan Punaan dengan lagu Di Tengah Ombak. Disilakan.
siap-siap kekasih Papa Lambe untuk menyampaikan lagu hiburan seperti lusa sesudah ini.
ada suatu kesempatan ya. Ya, buat kita semua penghiburan terhadap kekasih kami, saudara Christian Pembulan. Saya perlu menyampaikan sedikit apa yang menjadi memori bagi kami, bahwa saudara ini Christian Pembulan sebelum mengembuskan nafas, ya kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, saya sempat tergerak untuk menyampaikan sepatah kata, bagaimana keadaanmu? Dia hanya menjawab sepatah kata, dia berkata, Susi minta. Mulai pada saat itu, saya ada merasa cemas sebagai manusia dan sahabat karib saya, ya, saudara, hampir dikata saudara kandung saya. Nah, itulah rencana Tuhan bagi kekasih saya ini, Christian Pembulan. Dan saudara kita semua yang ada di sini, apakah kita sudah mempersiapkan diri, termasuk saya, untuk melakukan hal seperti itu apabila datang dengan tiba-tiba? Satu pengharapan dalam Kristus, bahwa Kristus adalah segala sesuatunya bagi kita, tidak ada yang lain. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Bapak Ibu Pendeta tadi, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini hanya sebentar saja. Oleh sebab itu, biarlah penghiburan ini menjadi akhir daripada pengantaran saudara saya Christian Pembulan ke pemakaman. Tuhan memberkati kita semua. Saya menyanyikan satu pujian seperti Musa.